Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United akan mendatangkan Kylian Mbappe seandainya telah menemukan pemilik baru klub. Sementara Joko Widodo bersama Ketua PSSI Erick Thohir akan membangun pusat latihan di kawasan ibu kota negara baru. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Premier League. Ada Fulham yang gagal meraih kemenangan setelah ditandang imbang Wolverhampton dengan skor 1-1. Sedangkan Lowe's berhasil comeback dramatis atas Brest setelah sempat tertinggal 1 gol. Fulham gagal memetik 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-25 Premier League. Pada laga itu, skuad The Cottagers berhasil ditahan imbang Wolverhampton dengan skor 1-1. Fulham menutup babak pertama dengan ketertinggalan 1 gol melalui Pablo Sarabia. Beruntung di babak kedua, skuad The Whites bisa menyamakan kedudukan lewat Manor Solomon di menit ke-64. Hasil imbang ini membuat Fulham gagal memperkecil jarak dengan Newcastle United di peringkat 5 klasemen. Meskipun begitu, mereka cuma terpaut 2 angka dari skuad The Magpies. Real Betis berhasil mencuri 3 poin saat bertandang ke Stadion Manuel Martinez Valero. Dalam laga itu, Nabil Fekir dan kawan-kawan comeback dramatis atas Elche dengan keunggulan 2-3. Skuad Atletico sempat tertinggal 2 gol melalui penalti dari Vidal Cavas dan gol Lucas Boye di menit ke-9. Beruntung di babak kedua mereka bisa bangkit dengan langsung mencetak 3 gol. 3 gol tersebut dilesakan melalui penalti dari Borja Iglesias, Juan Miranda, dan penalti dari William Jose. Hasil imbang ini membuat Real Betis memepet Atletico Madrid dengan cuma selisih 1 poin saja. Lille meraih 3 poin penuh saat menjamu tamunya yakni Brest di pekan ke-25 Ligue 1 Prancis. Bermain di hadapan para pendukung, Jonathan David dan kawan-kawan mampu menang dengan skor 2-1. Skuad Ladogu sendiri sempat tertinggal 1 gol Thiago Jallo di menit ke-8 pertandingan. Akan tapi di babak kedua, Lille bisa menyamakan kedudukan lewat Bafode Diakta di menit ke-60. 20 menit berikutnya, Alexandro berhasil mencetak gol kemenangan untuk Lille. Hasil ini memastikan mereka menyelip Rennes dengan menempati peringkat 5 klasemen sementara. Kalau tadi dari hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang laga Leicester City dan Arsenal nih. Ada Mikel Arteta yang menyebut kalau persaingan Premier League setiap minggunya selalu berjalan dengan panas. Kita jauh ke La Liga Spanyol menjelang Derby Madrid, ada Carlo Ancelotti yang cukup santai dengan tetap menghormati Diego Simeone. Arsenal mengincar 3 poin penuh saat bertandang ke King Power Stadium. Hal itu disampaikan langsung oleh Mikel Arteta di sesi konferensi pers menjelang laga malam nanti. Walaupun begitu, Arteta menilai kalau ini akan menjadi pekan yang sangat sulit. Pelatih Spanyol ini pun gak mau menganggap remeh Leicester City yang dianggap bisa memberikan kejutan. Dia juga memberikan komentar terkait peta persaingan juara Premier League kali ini. Menurut mantan asisten Pep Guardiola itu, kalau setiap minggu kompetisi selalu berjalan cukup panas. Duel seru akan tersaji pada akhir pekan nanti yang mempertemukan Real Madrid dan Atletico Madrid. Pelatih Al Real Carlo Ancelotti menanggapi laga ini dengan cukup santai dan percaya diri. Selain itu, Ancelotti juga memberikan komentar terkait pelatih Atletico Madrid Diego Simeone. Dia menyebut kalau dirinya akan saling belajar dengan pelatih asal Argentina tersebut. Ancelotti pun memberikan respek kepada Simeone yang dianggap menjadi sosok penting skuad Los Rojiblancos. Manchester United dikabarkan serius merekrut Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas nanti. Pemain asal Prancis itu dinilai punya prospek yang bagus untuk perkembangan setan merah. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, perform Mbappe selalu mengalami peningkatan. Hal itu bisa dibuktikan dari catatan golnya yang sudah mengemas 27 gol dari 28 pertandingan. Akan tapi kepastian MU untuk merekrut Mbappe masih harus menunggu kedatangan pemilik baru. Pasalnya harga yang dimiliki sang bomber saat ini diprediksi bakal sangat tinggi. MU terus mencari kiper baru sebagai penerus jangka panjang David De Gea. Saking seriusnya manajemen Red Devil sampai mencari bakat kiper tersebut ke Amerika Serikat. Sportsmo mengabarkan kalau setan merah sedang memantau kiper muda New England yakni George Petrovic. Rumor ketertarikan setan merah ini berhembus dari jurnalis bernama Tom Bogart. Dia bahkan mengklaim kalau Daredevil sangat serius dan sudah memantau sang pemain sejak bulan April lalu. Apalagi karir Petrovic cukup cemerlang dengan kerap menjadi andalan New England. Manchester City berpeluang melepas Ilkay Gundogan di musim panas nanti. Alasannya sampai saat ini gelandang asal Jerman itu belum menaikkan kontrak barunya yang berakhir di bulan Juni mendatang. Selain itu, Mirror mengabarkan kalau The Citizens juga nggak bisa memenuhi tuntutan dari sang pemain.
sebab ex Borussia Dortmund ini meminta perpanjangan kontrak selama 2 tahun saja. Sejak bergabung di tahun 2016, Gundogan berperan aktif mengemban sebagai kapten tim. Terbukti dia sudah tampil memimpin sebanyak 33 pertandingan dengan mengemban tugas berat tersebut. Next, ada Arsenal yang dikabarkan cukup serius untuk bisa mendapatkan tanda tangan Declan Rice. Sementara rival sekota mereka yakni Chelsea memasukkan nama Zinedine Zidane sebagai pelatih baru mereka menggantikan Graham Potter. Rumor ketertarikan Arsenal dengan Declan Rice bukan menjadi isapan jempol belaka. Bersumber dari Football Insider, The Gunners benar-benar serius merekrut gelandang West Ham United tersebut. Sang manajer Mikel Arteta sengaja mendatangkan Declan Rice untuk memperkuat lini tengah mereka. Dia beranggapan pemain Inggris ini adalah gelandang berkualitas yang bisa bermanuver. Sayang untuk bisa merekrut sang pemain, The Gunners harus merogoh kocek yang gak sedikit. Sebab West Ham membandrol harga sang pemain dengan mahar 100 juta euro. Chelsea mulai mempertimbangkan mencari pelatih baru sebagai pengganti dari Graham Potter. Salah satu pelatih yang menjadi kandidat adalah mantan pelatih Real Madrid, yaitu Zinedine Zidane. Pelatih Prancis itu dinilai menjadi sosok yang tepat dalam menangani skuad The Blues. Pasalnya dia dianggap punya pengalaman luar biasa saat masih menangani Real Madrid. Di sisi lain, performa Graham Potter dalam menangani Chelsea juga terbilang cukup buruk. Hal itu bisa dibuktikan dari catatan gol mereka selama 1 bulan yang baru mencetak 4 gol saja. Nacho Fernandes berpeluang hengkang dari Real Madrid karena ogah menjadi pemain lapis kedua. Sementara AC Milan tertarik mendatangkan Mauro Icardi yang tampil gacor bersama Galatasaray. Kontrak Nacho Fernandes bersama Real Madrid akan berakhir pada musim panas mendatang. Mundo Deportivo mengabarkan kalau bek tengah Spanyol itu berpeluang angkat koper dari Santiago Bernabeu. Alasannya sampai saat ini Nacho sendiri belum menaikkan kontrak barunya bersama Los Blancos. Padahal manajemen El Real ingin mempertahankannya sebagai pemain pelapis di musim depan. Akan tapi pemain asli jebolan Real Madrid Castilla ogah menjadi pemain pelapis secara terus-menerus. Dia pun lebih memilih untuk cabut karena tawaran yang diajukan El Real juga terlalu rendah. AC Milan berniat untuk memperkuat lini serang mereka di bursa transfer musim panas mendatang. Dilansir dari media VHS, manajemen Rossoneri membidik bomber Argentina Mauro Icardi. Media tersebut melansir kalau Rossoneri sangat jatuh hati dengan performa Icardi bersama Galatasaray, sebab dia telah mengemas 9 gol dan 6 assist dari 12 pertandingan di Super League Turki. Apalagi rencana AC Milan mendatangkan Icardi terbuka lebar. Alasannya karena Icardi sendiri nggak masuk ke dalam rencana Paris Saint-Germain sehingga meminjamkannya ke Galatasaray. Inter Milan akan kedatangan sponsor baru di musim 2023-2024 mendatang. Dilansir dari Sport Mediaset, Nerazzurri saat ini tengah berdiskusi dengan maskapai asal Turki yaitu Turkish Airlines. Sebelumnya di musim ini Inter Milan baru saja menekan kerjasama dengan Digital Beats. Akan tapi Nerazzurri dibuat pusing karena manajemen mereka kerap kali telat membayar uang sponsor. Kabarnya uang sponsor tersebut berkisar 85 juta euro selama 4 tahun ke depan. Persoalan inilah yang menyebabkan manajemen Nerazzurri mempertimbangkan sponsor dari maskapai Turki. Bayern Munchen mulai mencari pengganti Manuel Neuer yang sudah memasuki usia senja. Kiper Dinamo Zagreb Dominik Livakovic masuk dalam daftar perburuan manajemen di Rotterdam. Skuad asuhan Julian Nagelsmann ini sebenarnya sudah merekrut Jan Sommer dari Borussia Mönchengladbach. Akan tapi kiper Swiss ini cuma didatangkan sebagai pengganti jangka pendek saja. Alasannya ex-kiper FC Basel itu sudah memasuki usia yang gak lagi muda, yaitu 34 tahun. Di musim ini Livakovic mencuri perhatian berkat penampilan impresifnya membela Kroasia di Piala Dunia lalu. Southampton resmi menunjuk Ruben Selles sebagai pelatih baru mereka hingga akhir musim. Selles sendiri sempat dianggap sebagai pelatih sementara usai memecat Nathan Jones dari kursi kepelatihan. Dia pun memulai debut pelatihnya dengan hasil memuaskan saat mampu meneguk Chelsea 0-1. Melihat kemenangan itu, manajemen Southampton langsung mengangkatnya sebagai pelatih utama. Pelatih asal Spanyol itu langsung mengemban tugas berat, yakni bisa membawa skuad The Saints keluar dari jurang degradasi. Kalau tadi di kabar rumor, kita masuk ke berita resmi nih. Ada Miguel Almiron yang resmi memperpanjang kontrak bersama Newcastle United. Sementara Marcelo juga sudah menemukan klub barunya dengan bergabung ke klub asal Brazil yakni Fluminense. Newcastle United resmi memperpanjang masa bakti winger andalan mereka yaitu Miguel Almiron. Pemain asal Paraguay ini sudah menandatangani kontrak baru dengan durasi 3,5 tahun. Usai menandatangani perpanjangan kontrak, Almiron mengaku sangat bahagia. Bersumber dari situs resmi klub, dia mengatakan kalau Newcastle dianggap sudah sebagai rumah kedua bagi sang pemain.
Nama Almiron sendiri mulai harum sejak tampil gemilang pada musim ini. Padahal di musim lalu dirinya sempat diejek oleh Jack Grealish karena dianggap sebagai pemain mediocre. Marcelo sempat dirumorkan akan bermain di Liga Arab Saudi usai kontraknya nggak diperpanjang Olympiakos. Saat itu dia akan menyusul Cristiano Ronaldo dengan bermain di Al Nassr. Akan tapi mantan kapten Real Madrid itu lebih memilih pulang kampung ke Brazil. Pemain 34 tahun ini pun sudah resmi bergabung ke klub papan atas Serie A Brazil yakni Fluminense. Menurut laporan resminya, Marcelo diikat kontrak dengan durasi selama 1 tahun. Namun gak menutup kemungkinan dia bertahan lama karena punya opsi perpanjangan selama 1 tahun. Kita masuk ke hasil drawing babak 16 besar nih. Ada Manchester United yang akan berhadapan dengan tim kuat Spanyol yakni Real Betis. Di kabar menutup dari sepak bola tanah air, ada Presiden Joko Widodo yang mengonfirmasi akan membangun pusat latihan di kawasan ibu kota negara baru. UEFA telah resmi mengumumkan hasil drawing babak 16 besar Europa League. Dalam pengundian itu terdapat partai besar yang cukup menarik perhatian penggemar sepak bola. Pertama ada Sporting Lisbon yang akan berhadapan dengan Arsenal. Berikutnya Union Berlin yang melawan klub papan atas Liga Belgia yakni Union Royal Saint-Gilloise. Lanjut ada Bayer Leverkusen yang akan berhadapan dengan Ferencváros. Berikutnya ada partai big match yang mempertemukan dua klub besar seperti AS Roma dan Real Sociedad. Kemudian ada laga yang gak kalah serunya yang mempertemukan Shakhtar Donetsk dan Feyenoord. Lanjut ada partai yang ditunggu-tunggu antara Manchester United melawan Real Betis. Tim raksasa Italia Juventus akan berhadapan dengan wakil Jerman yaitu SC Freiburg. Terakhir ada Raja Europa League Sevilla yang akan menghadapi tim kuat Turki yakni Fenerbahce. Inilah hasil drawing lengkap babak 16 besar Europa League. Newcastle United akan berhadapan dengan Manchester United di partai final Carabao Cup Senin mendatang. Partai final ini mendapat sorotan dari legenda The Magpies yakni Alan Shearer. Dia menyebut kalau pasukan Eddie Howe lebih memilih fokus memenangkan gelar juara. Alasannya skuad The Magpies sendiri sudah lama gak merasakan gelar juara selama bertahun-tahun. Terakhir kali mereka meraih gelar juara di tahun 1969 saat berhasil juara di turnamen Intercities Fair Cup. Saking pentingnya trofi ini, Shearer bahkan menilai kalau ini lebih penting dibanding lolos ke Liga Champions. Di sisi lain, pria berusia 52 tahun ini juga memberikan dukungan kepada Loris Karius. Dia pun berharap kiper asal Jerman itu bisa memberikan permainan terbaik dalam laga final nanti. Maurizio Sarri memberikan kritik kepada UEFA terkait marka CFR Cluj. Diketahui skuad elang muda sendiri berhadapan dengan klub asal Romania itu di babak 16 besar Conference League. Dalam laga itu berakhir dengan hasil imbang kacamata. Namun Lazio berhak lolos ke babak 16 besar setelah mampu unggul agregat 0-1 di mana pada leg pertama mereka bisa meraih kemenangan di kandang. Usai pertandingan berakhir, Sarri mengatakan kalau lapangan di markas CFR Cluj sangat nggak layak. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat ini sedang berada di kawasan ibu kota negara baru. Saat itu dia mengkonfirmasi kalau dirinya akan membangun pusat latihan untuk timnas Indonesia. Joko bilang kalau lapangan sepak bola PSSI akan segera dibangun dan selesai kurang lebih 1 tahun. Nantinya akan ada 8 lapangan latihan sekaligus yang dibangun dalam kawasan IKN. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kalau pusat latihan akan segera selesai dengan waktu yang cepat. Sebab dia akan meminta bantuan FIFA agar bisa disiapkan membangun fasilitas tersebut. Persebaya Surabaya menelan kekalahan saat menjalani laga kandang di pekan ke-26 BRI Liga 1. Dalam laga itu, skuad Bajul Ijo takluk atas PSM Makassar dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini tercipta melalui gol bunuh diri dari Alwi Slamet di menit ke-71. Sampai peluit panjang dibunyikan, Persebaya gagal mencetak satu pun gol balasan. Hasil ini membuat skuad asuhan Aji Santoso tertahan di peringkat 7 dengan perolehan 37 poin. Sedangkan PSM Makassar semakin kokoh di puncak klasemen dengan perolehan 56 poin. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Arianto Subogo. UMU lupakan menang atas Barca, pertandingan selanjutnya semoga akan jadi awal tsunami trofi. Iya guys, ini kan MU bakal ngelawan Newcastle. Kira-kira bisa juara nggak ya? Komen di bawah guys, sampai jumpa!